Kiai Abdul Wahid berada di bawah Panglima Sentot Alibasah Prawirodirjo. Selain sebagai komandan, Kiai Abdul Wahid diyakini juga memiliki kemampuan sebagai pasukan telik sandi yang bertugas untuk mengawasi pergerakan pasukan Belanda. Kiai Abdul Wahid memiliki nama samaran yaitu Mbah Maksum. Diperkirakan usia beliau saat terjadi Perang Jawa ini adalah sekitar 45 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra DMTV. Perang Diponegoro atau Perang Jawa yang terjadi pada tahun 1825 hingga 1830 melibatkan banyak sekali tokoh-tokoh pejuang baik dari kalangan bangsawan, kiai, santri, maupun para petani. Salah satu tokoh pejuang dari sekian banyak kalangan kiai yang membantu Pangeran Diponegoro dalam Perang Jawa adalah Kiai Abdul Wahid. Kiai Abdul Wahid belakangan diketahui keberadaan makamnya terletak di Desa Tingkir Lor, Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga, Jawa Tengah. Lantas bagaimana ihwal diketahui makamnya serta peran apa dalam Perang Jawa? Sebelum kita lanjut, silahkan subscribe terlebih dahulu bagi mitra DMTV yang belum subscribe agar kita makin bersemangat lagi dalam menggali sejarah yang terpendam di sekitar kita. Sebelum memasuki jalan ke arah makam Kiai Abdul Wahid, kita akan menjumpai sebuah masjid yang cukup besar dan megah, yakni Masjid Al-Fudola. Menurut pengasuh pesantren Masitoh Tingkir Lor Salatiga, Kiai Haji Abdul Nasir Asyari, kepada jateng.nu.or.id menjelaskan bahwa Masjid Al-Fudola juga masih terawat keasliannya meski ada beberapa bagian yang direnovasi. Mimbar dan lantai masjid yang terbuat dari kayu diketahui buatan tahun 1883. Jalan naik beraspal di sebelah Masjid Al-Fudola merupakan salah satu akses menuju makam Kiai Abdul Wahid yang berada di puncak sebuah bukit kecil di wilayah Desa Tingkir Lor. Kompleks makam Kiai Abdul Wahid dikelilingi pagar tembok yang cukup tinggi pada kedua sisi yang sejajar dengan jalan aspal. Terdapat dua jalan naik menuju makam beliau, yakni dari samping dan dari pintu utama yang terdapat gapura lengkap dengan papan nama makam. Sementara tangga naik sebesar jalan masuk utama sedang dalam tahap pengerjaan sebagai bagian dari program penataan makam Mbah Wahid yang dilakukan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Pemerintah Kota Salatiga. Pada gapura pintu masuk bagian sisi kiri terdapat keterangan dari pemerintah Kota Salatiga yang menerangkan bahwa makam Kiai Abdul Wahid merupakan situs cagar budaya yang ditetapkan melalui SK Wali Kota nomor 430-319-2022. Juga terdapat keterangan yang berbunyi, dalam telusur sejarah diketahui bahwa Kiai Abdul Wahid yang makamnya berada di Tingkir Lor Salatiga ini merupakan salah satu pejuang dalam Perang Jawa atau Perang Diponegoro yang terjadi antara tahun 1825 hingga 1830. Beliau berperan sebagai komandan perang. Kiai Abdul Wahid berada di bawah Panglima Sentot Alibasah Prawirodirjo. Selain sebagai komandan, Kiai Abdul Wahid diyakini juga memiliki kemampuan sebagai pasukan telik sandi yang bertugas untuk mengawasi pergerakan pasukan Belanda. Kiai Abdul Wahid memiliki nama samaran yaitu Mbah Maksum. Diperkirakan usia beliau saat terjadi Perang Jawa ini adalah sekitar 45 tahun. Sebagai seorang pejuang, gen atau DNA pejuang dari Kiai Abdul Wahid ini senantiasa diwarisi oleh garis keturunannya hingga sekarang. Banyak keturunan Kiai Abdul Wahid seperti Gus Dur yang berperan besar terhadap tumbuh dan berkembangnya negeri ini.
Kondisi sosial yang terjadi pada saat ini tidak bisa dilepaskan dari peristiwa sejarah di masa lalu. Religiositas sosial masyarakat di daerah Tingkir merupakan bukti adanya penyebaran Islam di masa lalu. Penyebar Islam tersebut diyakini salah satunya adalah Kiai Abdul Wahid. Dilihat dari silsilahnya, Kiai Abdul Wahid merupakan keturunan seorang bangsawan, di mana beliau merupakan keturunan dari Joko Tingkir atau Raja Pajang. Keterangan ini bersumber dari kajian peneliti sejarah makam Kiai Abdul Wahid. Dikutip dari tribunjateng.com, juru kunci makam Mbah Wahid, Sazali Marjan mengatakan bahwa nama Mbah Wahid sendiri baru dikenal 20-an tahun ke belakang. Itu berdasarkan catatan dari keluarga Pondok Tebu Ireng, Jombang, jelasnya. Sebelum pada akhirnya Pangeran Diponegoro ditangkap oleh Belanda, beliau memberikan instruksi kepada para pejuang untuk kembali dulu ke desa masing-masing dan untuk menandakan kalau masih satu komando di depan rumah atau masjid ditanam pohon sawo, ungkapnya. Sampai saat itu, Mbah Abdul Wahid menetap di Tingkir sampai akhir hayatnya wafat dan dimakamkan di Tingkir Lor, Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga. Dalam laman jateng.nu.or.id menjelaskan bahwa diketahui keluarga besar mantan Presiden Republik Indonesia Kiai Haji Abdul Rahman Wahid atau Gus Dur selama ini berada di Jombang, tepatnya di Kompleks Pesantren Tebu Ireng. Namun, tidak banyak yang tahu ada juga jejak makam keluarga Gus Dur yang berada di Salatiga, tepatnya di Tingkir, yakni adanya makam Kiai Abdul Wahid yang merupakan kakek buyut Gus Dur di Tingkir Lor, Tingkir, Salatiga. Dari Kiai Abdul Wahid terlahir keturunannya yaitu Kiai Ashari, Kiai Haji Hasim Ashari, Kiai Haji Abdul Wahid Hasim, dan selanjutnya Kiai Haji Abdul Rahman Wahid atau Gus Dur. Menurut pengasuh pesantren Masjitoh Tingkir Lor Salatiga, Kiai Haji Abdul Nasir Ashari, keberadaan makam tersebut baru diketahui pada awal 2000-an saat ada keluarga Gus Dur yang berziarah. Setelah itu, Gus Dur diketahui berziarah pada tahun 2003. Dia masih ingat Gus Dur saat itu berziarah didampingi oleh A.S. Hikam. Karena Gus Dur ziarah di makam tua itu, selanjutnya silsilahnya ditelisik. Dan diketahui itu makam dari Mbah Abdul Wahid yang ternyata juga pernah ditulis Mbah Hasim Ashari dalam bukunya Ada Makam dari Leluhurnya di Daerah Tingkir. Kami semakin yakin bahwa makam itu bukan makam sembarangan saat Gus Muwafiq juga mengatakan hal serupa. Gus Muwafiq penderek Gus Dur dan sudah ziarah ke semua makam sesepuh baparnya. Bagi peziarah dapat mengetahui secara detail silsilah keluarga besar Gus Dur melalui tabel silsilah yang dipasang pada salah satu tiang bangunan joglo yang terletak persis di depan makam Kiai Abdul Wahid. Kiai Abdul Wahid sendiri merupakan putra dari Syekh Abdul Halim bin Syekh Abdul Rahman atau Pangeran Samhud Bagdo bin Syekh Abdul Halim atau Pangeran Benowo bin Syekh Abdul Rahman yang berjuluk Joko Tingkir atau Sultan Pajang, dan seterusnya hingga menyambung pada Rasulullah Muhammad SAW. Adapun makam Kiai Abdul Wahid sendiri terbungkus kain hijau dengan pagar besi keliling bercat hijau. Selain makam Kiai Abdul Wahid, ada puluhan makam lain dalam berbagai ukuran dan bentuk nisan. Bahkan sebagian bentuk nisan menandakan kekunoannya. Bahkan ada yang kelihatan unik karena menggunakan batu candi sebagai batu nisannya. Nama Desa Tingkir tempat makam Mbah Kiai Abdul Wahid berada adalah bernisbat pada nama Joko Tingkir atau nama lain dari Sultan Hadiwijaya Raja Pajang. Sebagaimana diketahui, di desa inilah dulu Joko Tingkir menghabiskan sebagian masa kecilnya. Sementara menurut sejarah, ia lahir di Banyubiru, sekitar 15 km dari Kampung Tingkir. Nah, mitra DMVD,
Demikian mengenai kondisi makam Mbah Wahid beserta dengan kisah yang menyertainya. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lahul Fatihah.